Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi membuat gerombolan pembenci ini semakin depresi dan patah hati, teman-teman. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, gerombolan pembenci ini kan setiap hari bahu-membahu menyerang Pak Jokowi, menyerang Mas Wapres Gibran, mulai dari isu ijazah palsu sampai hutang kereta cepat Wush. Ada kelompoknya Roy Suryo CS, ada kelompoknya Purnawirawan atau Petisi 100, ada kelompoknya para pengamat-pengamat politik yang memang benci terhadap Pak Jokowi. Di sana ada Slamet Ginting, ada Said Didu, ada Prof yang mantan dubes yang dipecat itu, teman-teman, dan lain sebagainya. Ini kan para pengamat yang memang kalau kita lihat ya, dan kita dengarkan omongan-omongan mereka, memang tidak pernah positif terhadap Pak Jokowi. Tapi alih-alih harapan mereka bisa merusak hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, malah Pak Prabowo memuji Pak Jokowi di sela-sela pidato beliau di sidang kabinet kemarin. Ini kan membuat mereka semakin kelimpungan. Ditambah lagi, survei kepuasan publik terhadap kinerja Mas Wapres Gibran itu sangat luar biasa, teman-teman. Nanti kita lihat surveinya berapa persen ya. Dan ini kan membuat mereka ini semakin frustasi, pusing, putar otak lagi bagaimana cara menjatuhkan elektabilitas Mas Gibran dan juga Pak Jokowi agar nanti calon kita di 2029 bisa menang. Aduh. Nah, dan terakhir ada video di mana Roy Suryo konon kabarnya sudah sulit tidur dan semakin sulit untuk makan, teman-teman. Kira-kira ada apa ya? Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, kalau dilihat dari tarot, keadaan Roy Suryo untuk saat ini, keadaan dia untuk saat ini sebenarnya ketakutan, ya. Ketakutan yang mana bahwa ketakutan yang sudah dia perbuat untuk saat ini, yang mana harus dia pertanggungjawabkan. Sehingga apapun yang terjadi nanti, ini kasus tetap berjalan. Tetap berjalan. Kalau dibilang ada rasa ketakutan, memang ini ketakutan. Roy Suryo ini butuh dukungan, tapi banyak orang yang ibaratnya mulai turun, mulai meninggalkan dia. Nah, ini dia. Kan? Makanya Roy Suryo di sini ketakutannya luar biasa. Kalau dilihat dari tarot di sini, ibaratnya susah makan, susah tidur. Susah. Nah, ini yang terlihat. Susah tidur. Teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Wow. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis 1-2 tahun yang lalu, kondisinya saat sekarang juga tidak bagus. Dan banyak negara yang inflasi masih sulit untuk dikendalikan. Sekarang kita masuk pada tingkat kepuasan kepada kinerja Wakil Presiden. Yang kita tunggu. Pak Gibran sebesar 71,4%, gabungan antara sangat puas dan cukup puas, yaitu 71,4% pemilih atau rakyat Indonesia dalam sampel yang kami ambil sebesar 71,4% menyatakan puas. Kemudian 25,3% tidak puas. Wow, 71,4% puas terhadap kinerja
Mas Gibran karena cerdas, pintar, dan perhatian. Waduh. Gimana nih Rismon nih baca ini? Gimana Roy Suryo ketika melihat ini teman-teman? Gimana Tifa ketika memandang survei ini teman-teman? Kayaknya sih ya butuh IGD mungkin ya. Lalu kita dalami seperti presiden tadi, untuk wakil presiden mengapa dari jumlah kita fokus pada yang puas 71,4%, itu karena berjiwa muda dan membawa perubahan positif, 19,4% responden menyatakannya, kemudian dekat dan perhatian pada rakyat 15,7%, mampu memimpin sinergi dengan presiden 10,3%, cerdas 8,7% dan seterusnya. Cerdas. Dan yang kelima adalah membela rakyat kecil. Ini persepsi pemilih. Perlu diketahui, ya, Roy Suryo tidak mempunyai ijazah pembanding dari teman-temannya Pak Jokowi. Tidak bakal akan dikasih, karena semuanya teman-teman Pak Jokowi itu kompak semua. Ya, ini mereka juga merasa terhina oleh teroris ini untuk masalah ijazah. Perlu diketahui teman-teman itu, jangan lagi dibodoh-bodohi oleh narasi-narasi kebencian dan kebusukan Sesat oleh pula. yang namanya teroris ini. Betul. Jelas itu. Gitu Irjan. Iya. Artinya kan dengan adanya tanggapan dari alumni kemarin ya, mengenai Pak Jokowi bahwa ataupun seperti tadi di awal dikatakan mengenai bahwa Pak Jokowi alumni kebanggaan dari UGM ya, dan itu mengkonfirmasi juga bahwa Itu kemarin tuh Mas Sigit ada tuh di situ juga. Oh, Mas Sigit ada? Mas Toha Iskandar ada juga tuh. Oke. Ada semua di situ. Satu angkatan Pak Jokowi ya. Ada. Wah, ini Roy Suryo harus banyak eksplor nih. Dia kudet nih. Ya, dia kudet. Apalagi dia katakan itu bahwasanya ini ada rekayasa. Karena Disnatalis itu 15 Agustus. 15 Agustus. Satu rangkaian peristiwa. Satu rangkaian. Dia nggak paham sebenarnya. Dia harusnya paham. Setiap kegiatan Disnatalis itu selalu ada rangkaian kegiatan-kegiatan. Entah itu kegiatan bersifat akademis, ada rangkaian-rangkaian kegiatan bersifat olahraga, itu ada rangkaian bersifat kebudayaan, dan sebagainya. Jadi gongnya itu dikatakanlah tanggal 17 Oktober itu artinya mengkonfirmasi bahwasanya itu adalah Disnatalis fakultas. Ya, bukan jurusan. Dan kemudian semua tokoh ada di sana. Bu Rektor ada di sana. Menteri Kehutanan ada di sana. Hadir juga untuk memberikan speech di sana. Kan ini sudah selesai lah, Roy. Nggak usah lagi engkau berandai-andai membuat narasi-narasi yang tidak punya argumen yang kuat untuk itu. Terima aja itu kebenaran itu apa adanya. Dan nggak ada salahnya. Setiap saintis itu tidak absolut bahwa dia itu benar. Rata-rata juga pasti banyak kesalahan. Ada errornya lah gitu. Coba yang namanya Thomas Alva Edison. Dia seorang saintis. Seorang peneliti. Peneliti yang ke-1000 baru dia mendapat namanya Bolham itu. Gitu. Like and follow. Keren ya penjelasan dari poin penting. Nah, yang bisa disampaikan kalau misalnya dalam konteks pemerintahannya Pak Prabowo adalah PHTC beliau sebagian besar mayoritas bisa di kick off di tahun pertama. 1 tahun terakhir di Indonesia itu sama kayak Pak Jokowi ketika pertama kali tahun 2014. Baru pertama kali naik kekuasaan, challenge-nya banyak itu. Program-program pemerintah yang ditargetkan menjadi prioritas kick off di tahun pertama. Kita belum bicara efektivitas dan hasilnya, tapi berhasil di kick off di tahun pertama. Misalnya MBG berhasil di kick off di tahun pertama. 3 bulan pertama sudah kick off MBG. Ada masalah iya. Tapi bahwa kick off itu kan nggak gampang. Butuh persiapan dan butuh segala. Cek kesehatan gratis, kick off. Ya kan? Untuk program ketahanan pangan, kick off. Apalagi macam-macam tuh bisa. Sekolah-sekolah kick off. Apakah semuanya sudah berjalan 100%? Belum. Kan waktunya 5 tahun minimal nih. Ya kan? Kalau bisa 10 tahun biar bisa lebih terlihat 10 tahun hasilnya. Tapi minimal di tahun pertama bisa
itu menandakan bahwa adaptasinya bisa cepat. Proses adaptasi antara deep state dengan pemimpin baru itu juga bisa cepat. Ada masalah? Iya. Tapi masalah itu bukan sesuatu hal yang ditakuti. Karena masalah harusnya bisa diselesaikan. Kita takut tuh kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan harus kita koreksi diri, harus kita mawas diri, bahwa sering pemimpin-pemimpin kita kurang pandai menjaga bangsa, rakyat, dan kekayaan tersebut. Alhamdulillah tadi hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Wow. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Luar biasa Pak Prabowo ya. Berbesar hati, jiwa patriot, bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka, apa istilahnya, memuji-muji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Nggak enak Pak, nggak enak. Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Betul banget. Tetapi inilah saya punya firasat dari dulu, walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik. Hati beliau cinta rakyat Indonesia. Wow, ini sama seperti yang saya dengarkan langsung juga dari Pak Jokowi. Beliau ngomong waktu itu, Pak Prabowo itu orangnya sangat baik. Pak Prabowo itu orang yang sangat baik, teman-teman. Wow. Dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting cinta rakyat Indonesia. Karena itu benar, di luar dugaan, beliau menang, beliau mengajak saya bersatu, membangun bangsa. Luar biasa. Wah, luar biasanya biasa. Kalau yang Adigang, Adigung, Adiguno, kalau menang lawannya dihabisin. Ini bukan, lawannya diajak. Ayo bersama-sama berbakti kepada negara dan bangsa. Dan jawaban saya siap. Saya siap mengabdi untuk negara dan bangsa dalam kedudukan dan kapasitas apa saja yang penting untuk rakyat Indonesia. Luar biasa presiden kita sekarang ya. Wow, apa ini? 9 YouTuber ini panen cuan dari konten yang terus-terusan nyerang Pak Jokowi di kanal masing-masing. Range pendapatan mereka berkisar puluhan juta sampai 1 miliar per bulan. Info ini diungkap sama akun TikTok @budiboga1 pada 18 Oktober lalu. Banget, cuy. Dalam videonya dia jelasin satu-satu siapa aja YouTuber yang cuannya gila-gilaan dari isu ijazah palsu Jokowi. Pertama ada Refli Harun. Channelnya hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Kadang muncul sendiri, kadang undang tokoh-tokoh yang juga anti Jokowi. Menurut data Social Blade, selama 30 hari terakhir channel Refli tembus 17 juta views. Estimasi pendapatannya antara $4.300 sampai $69.000 alias 71 juta sampai 1,1 miliar rupiah per bulan. Kedua, Hersubeno Point. Channel ini juga rajin banget bahas isu politik panas, terutama soal Pak Jokowi dan istana.
Dalam 30 hari terakhir, viewsnya 14 juta kali. Estimasi cuannya antara $3.400 sampai $639.000 alias 56 juta sampai 10,5 miliar rupiah per bulan. Ketiga, Abraham Samad Speak Up. Total viewsnya 3,5 juta kali dalam sebulan. Pendapatannya diperkirakan $882 sampai $14.000 alias 14 juta sampai 232 juta rupiah per bulan. Keempat, Langkah Update. Channel ini dapat 8,8 juta views dalam sebulan. Estimasi cuannya $2.200 sampai $35.000 alias sekitar 36 juta sampai 580 juta per bulan. Kelima, Sentana TV yang hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Dapat 4,7 juta views per bulan dengan cuan $1.200 sampai $19.000 alias 19,8 juta sampai 315 juta. Keenam, Balige Academy milik Rismon Sianipar. Channel ini punya 2,3 juta views per bulan. Estimasi penghasilannya $566 sampai $9.000 alias 9 juta sampai 149 juta rupiah. Ketujuh, Bambang Wijoyanto. Channelnya dapat 1,4 juta views sebulan. Estimasi pendapatannya diperkirakan $362 sampai $5.800 alias 6 juta sampai 96 juta per bulan. Kedelapan, Sword TV. Dulunya pro Pak Jokowi, tapi sekarang malah sering nyerang. Dalam 30 hari, viewsnya 5,6 juta kali. Estimasi pendapatannya $1.400 sampai $22.000 alias 23 juta sampai 364 juta per bulan. Kesembilan, Forum Keadilan TV. Channel ini sering banget nampilin narasumber yang kontra Pak Jokowi. Dalam 30 hari terakhir, dapat 13 juta views. Estimasi pendapatannya diperkirakan $3.200 sampai $51.000 alias 53 juta sampai 845 juta per bulan. Netizen pun rame banget di kolom komentar. Apa ini yang dinamakan gak nyenggol Jokowi gak makan? Tulis seorang netizen. Secara nggak langsung mereka ngemis-ngemis ke Pak D, tulis netizen lain. Oh, baru ngerti saya. Pantes clickbait terus judulnya, tulis yang lain. Nah, dari sini kelihatan kan, semakin sering nyerang Pak Jokowi, makin gede duit yang ngalir. Karena gini mekanismenya. YouTuber yang udah punya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang bisa ikut program AdSense. Artinya, YouTube bakal nampilin iklan di videonya dan pembuat konten dapat bayaran dari tiap 1.000 tayangan atau CPM alias cost per mile. Nilainya bisa Rp10.000 sampai Rp70.000 per 1.000 tayangan, tergantung topik dan negara penonton. Nah, konten yang provokatif atau nyerang tokoh besar kayak Pak Jokowi biasanya gampang viral. Orang penasaran, marah, debat, dan makin banyak yang nonton. Itu bikin algoritma YouTube makin sayang sama channel mereka. Karena ya rame. Akhirnya makin banyak deh views-nya. Makin gede juga cuan dari iklan. Jadi, lama-lama fokusnya bukan lagi soal kritik politik, tapi soal algoritma dan rekening. Semakin panas judulnya, semakin deras uang yang mengalir ke kantong mereka. Efek samping dari outrage industry ini berbahaya banget. Publik jadi susah bedain konten yang benar-benar berisi kritik dan konten yang sekedar menjual clickbait, bahkan menyebarkan disinformasi. Akibatnya, konten di dunia digital makin penuh kebencian dan polarisasi, juga menurunkan kualitas debat publik. Sebagai netizen, kita harus lebih teliti dan lebih kritis dalam memilah informasi. Jangan gampang silo sama konten yang sekilas terlihat idealis dan pengen mengedukasi publik. Padahal di balik konten itu, si kreator lagi manfaatin emosi kita sebagai komoditas supaya menghasilkan klik, views, dan dolar. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan ya luar biasa ya, cuan yang didapatkan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi dengan menyerang Pak Jokowi. Ya sama seperti yang dibilang kakak tadi, tak serang Jokowi, tak makan teman-teman. Aduh. Tapi cuannya gede juga ya. Ya, nanti akan ada yang komen di bawah nanti di video ini. Lu sama aja bang, lu juga cari makan dengan membela Pak Jokowi dan keluarganya loh. Saya ini selalu berdiri di depan atau di belakang, di samping orang-orang yang sudah bekerja membangun bangsa ini. Pak Jokowi selama kurang lebih 10 tahun beliau membangun bangsa ini dengan sangat luar biasa, meninggalkan legasi-legasi yang luar biasa. Pak Prabowo dan Mas Wapres Gibran sekarang sedang berproses membangun bangsa dengan program-programnya yang sangat luar biasa, yang pro dengan rakyat, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, apalagi teman-teman, sekolah rakyat. Ini kan bantuan langsung tunai BLT atau apa gitu. Banyak sekali program-program kerakyatan yang memang disiapkan oleh Pak Prabowo Gibran. Swasembada pangan, ketahanan pangan.
Dan ini jalan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, bro. Jadi Pak Jokowi membangun infrastruktur, ya kan? Pak Prabowo membangun sumber daya manusianya. Nah, ini sebuah keberlanjutan yang sangat luar biasa. Tanpa struktur yang baik, ya kita gimana caranya membangun SDM, teman-teman? Bagaimana kita mencapai ketahanan pangan, swasembada pangan? Kalau bendungan-bendungan belum dibangun, irigasi-irigasi belum diperbaiki, gimana caranya? Makanya Pak Prabowo ini ya, kalau beliau pernah katakan sih, dia melanjutkan legasi-legasi yang sangat luar biasa dari Pak Jokowi. Ya, inilah yang membuat bangsa kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Dimana setiap pergantian pemimpin, pergantian legasi lagi, pergantian program lagi, program yang lama di stop. Jadi kan ya buang-buang anggaran, teman-teman. Dan tadi soal tarot-tarot itu, walaupun saya tidak terlalu percaya ya, bukan tidak terlalu percaya, memang tidak terlalu tertarik dengan tarot-tarot lah, tidak terlalu yakin dengan tarot-tarot itu, tapi ya mungkin ini bisa menjadi senjata kita untuk terus menyerang Roy Suryo, yang dimana katanya dia sudah sulit makan, sulit tidur, mulai stres, mulai panik, mulai pusing, teman-teman. Ya mungkin karena serangan-serangan yang datang kepada dia itu setiap hari juga ya bertubi-tubi dari teman-teman yang cinta terhadap Pak Jokowi, YouTuber Nusantara, relawan-relawan Pak Jokowi yang lain, yang setiap hari tampil di TV, memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat. Ini kan membuat gerakan-gerakan mereka semakin menipis. Dan kalau kita lihat pendukung mereka juga semakin goyang kayaknya ya. Dan mungkin juga semakin yakin kalau ijazah Pak Jokowi benar-benar asli. Aduh. Dan bagaimana kabar gerombolan-gerombolan pembenci yang setiap hari menyerang Pak Jokowi, yang setiap hari menyerang Mas Wapres Gibran, berharap elektabilitas Mas Wapres Gibran menurun, berharap kepercayaan orang terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran turun. Tapi nyatanya semakin meningkat. Bisa kita lihat tadi, teman-teman. Berapa persen tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kepemimpinan Mas Wapres? Kalau Pak Prabowo jangan kita tanya, udah tinggi, teman-teman. Ini Mas Wapres loh, Mas Wapres, teman-teman. Waduh, luar biasa ya. Dan tadi dibilang cerdas dan merakyat, responsif. Waduh, ini Roy Suryo, Montiva kalau ngeliat ini mungkin pingsan-pingsan dia, teman-teman. Dia ini tidak bisa menerima kenyataan bahwa memang Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran memang dicintai rakyat. Nggak ada yang tidak mencintai beliau. Ya kalau ada yang tidak mencintai beliau mungkin ya tahu sendirilah siapa kelompoknya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.